أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqna rahmah. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung secara online masih ya. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan tentang hadis yang ke-30, hadis ke-31 dan hadis yang ke-32 ya. Silakan dikirim juga voice note yang 3 hadis minggu kemarin ya. Boleh dibaca, boleh dihafal, boleh diingat, boleh dimaknai ulang, pemahamannya yang jelas, terjemahannya atau maknanya bisa Anda teladani atau maknai, ingat dan sebagainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasu al-muhrimu min ath-thiyab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasu al-qumas wala al-amaim wala sarawila wala al-bararis wala al-khifafa illa ahadun la yajidu na'laini falyabas mukhfaini falyaqtahuma asfal min al-ka'bayn wala talbasu min ath-thiyab syai'an massahu za'faranu aw warsun. Imam Al-Bukhari radhiyallahu an berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa ini sama kayak kemarin ya. Jadi nanti tugas akhir itu ada hadis seperti ini, ada hadasananya lengkap ya, bukan langsung an Rasulullah SAW tidak. Tapi dari siapa matan sannya harus lengkap. Kemudian baru ada matannya apa ya. Baru terjemahkannya apa, baru referensinya di mana hadis itu berada. Ya. Ada seorang laki-laki berkata pada Rasulullah SAW, pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim, orang yang sedang berihram. Rasulullah SAW menjawab, dia tidak boleh menggunakan baju, topi. Jadi waktu umrah itu tidak boleh pakai topi atau sorban. Ya. Jadi murni pakaian putih ihram saja. Ya, kalau payung bang pak, payung bisa, tapi di atas tidak diletakkan di kepala. Ya. Begitu juga dengan celana, ya, celana dalam, celana luar, atau yang menempel di bagian badan. Mantel, kecuali seorang yang tidak memiliki sendal, dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotong hingga berada di bawah mata kaki. Jadi kalau pakai sepatu pun jangan sepatu yang menutup mata kaki. Ya. Jadi ada istilah sepatu board istilahnya ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau sepatu yang dipotong sampai mata kakinya mungkin masih dibolehkan. Tapi biasanya pakai sendal saja. Ya supaya tidak ada yang berjahit di kakinya juga. Ya. Dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wangian dari daun tumbuh-tumbuhan. Jadi sekarang itu mungkin minyak harum ya. Jadi orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram juga tidak boleh pakai minyak harum. Baik yang sifatnya semprot, berpalit atau mirip dengan sabun. Nah ini juga sering terjadi ketika sabun itu dijadikan sebagai bagian daripada uh, ketika mandi habis niat mandi ya. Padahal mandinya menggunakan sabun, sabunnya ada minyak harumnya. Nah itu juga tidak diperbolehkan ya. Bagusnya jangan ya. Nanti kena denda menyembelih satu ekor kambing. Ya. Makanya belajar sebelum melakukan ibadah umrah atau haji, belajar dahulu bagaimana tata cara umrah yang baik dan benar ya. Nah, nanti kalau dalam tugas itu kan ada analisanya, dianalisa dulu, baru munculkan pesan-pesan hadisnya apa. Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pakaian ihram termasuk bagian daripada pakaian wajib dalam melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Seseorang tidak tahu sebaiknya bertanya. Jadi jika tidak tahu, pesan hadisnya adalah bertanya. Makanya bertanya itu bagian daripada ilmu. Dan tidak tahu juga bagian daripada ilmu jika ditanya orang ya. Seseorang yang diberi Allah itu hendaknya mau menjawab pertanyaan. Nah, kalau memang kawan-kawan memiliki kemampuan untuk menjawabnya, maka dianjurkan untuk menjawabnya. Ya. Hadis ke-31 qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar sampai sesering kali sampai sekarang kita membaca insya Allah sudah hafal nih sanatnya ya luar biasa. Hadatsana Abdullah bin Yusuf hafal nih hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun. Jadi tamat mata kuliah hadis ingat sanatnya barang. Yang paling ingat sanat karena Pak 40 kali bulik hafal.
Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna talbiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini lafaz talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tadi, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji nikmatmu, begitu pula dengan kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Ini bacaan-bacaan dalam manasik haji, sunnahnya adalah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak dan seterusnya ya. Enakan mana ya ini? Putih. Ada juga yang hiram. Bagus mana Pak? Ini kah ini kah? Bagus putih aja. Soalnya biar sama semua ya hari ini ya. Harus pakai masker jar. Iya. Tapi kayak cuma sakit ini nih. Kalau ini kan agak sedikit keren dikit ya. Hadis yang ke-32. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha an bai'i habal habalah wa kana bai'an yatabayyahu ahlul jahiliyati kana ar-rajul yatbita'ul hajazura ila an tuntajan naqatu summa tuntaju allati fi batniha. Imam Bukhari telah berkata telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengabarkan pada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW melarang menjual anak yang dikandung dalam perut unta. Bai'ul hablal habalah itu, nih aku jual lah anak yang ada dalam perut unta ini atau kambing atau sapi, itu kan boleh. Karena belum tahu ya apakah bisa lahir dengan baik atau tidak dan sebagainya. Ya. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyah yang seseorang membeli sesuatu yang ada dalam kandungan unta hingga unta mereka lalu anak unta tersebut melahirkan kembali. Ya. Jadi sistemnya itu udah kayak kakarun lah kalau orang nyebut sekarang ya. Kotokarif dahulu tapi kan aja kok ambil pasnya melahirkan, baitinya melahirkan pulang, baitinya melahirkan pulang. Padahal akadnya di awal. Ya, sedangkan yang menjagakan rugi, ya lapahnya menjagakan. Sama kayak ketika nukar rambutan. Sepohonan lah kotokarif aja, tapi kayak nambah masak, nggak ada boleh itu. Hukumnya haram. Ya. Atau kotokarif ini durian sekebunan ini bertahan ya. Berapa harganya ya? Misalnya 5 juta ya. Kain aja jar kau ambil pasnya masak, hanya kau ambil pulang. Nah, ada boleh. Jadi hadangi masak dulu baru dijual. Ya, nah kadang di kampung kita tuh menjual seperti rancak ya. Menjual apa? Karet, durian, langsat, nggak boleh. Tunggu masak dulu, letakkan barangnya di tempat, akad jual beli. Nggak boleh nukar sekehendak atau sifatnya belum jelas ya. Karena apa yang terjadi? Misalnya gini ilustrasinya, dia tukari buah durian itu 1 hektar ini. Biasanya jarsi penjual, jarsi pemilik kebun dapat sekitar 5 juta jar untungnya bilanya nukari si bertani bilanya masak ya. Nah. Ternyata setelah 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian masak, ternyata keuntungannya 2 kali lipat misalnya, duriannya banyak misalnya, atau sebaliknya duriannya banyak yang rusak. Nah, banyak yang rugi, akhirnya kan penjual dirugikan gitu, pembeli dirugikan. Itu namanya kenapa bayul habal itu dilarang ya, menjual barang yang belum jelas kandungannya atau barangnya ya. Nah itu banyak sekali terjadi di tempat kita ketika dijual barangnya belum jelas gitu ya. Ya karena jawabannya karena ketidakjelasan ya, ketidakjelasan apa yang didagangkan. Baik demikian. Dan 3 di sini bisa mendapatkan kualitas kita dalam mencintai Rasulullah SAW, dalam hafal hadis, dalam mengingat hadis, dan dalam membaca teks-teks hadis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan ke materi tentang ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.